teman-teman semua, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua ya. Dalam sebuah pemrosesan pergerakan kamera pada objek bergerak ya, tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam pengambilan gambar atau teknik penggunaan kamera pada objek bergerak tadi. Nah, sebelum kita akan bahas ya apa saja yang bisa kita gunakan ya, atau teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam pergerakan kamera atau kamera movement pada objek bergerak. Tentunya banyak sekali ya yang teman-teman ketahui semua, indikator apa saja dalam sebuah proses produksi pembuatan video agar tentunya video kita memiliki kualitas yang baik dan sedikit sinematik gitu ya. Salah satunya dari 5 indikator yang harus ada dalam sebuah produksi video ya. Tentunya teman-teman semua tahu tentang shot ya. Di sini tentunya kita harus cerdas sebagai seorang kameramen ya, atau di sini bisa dibilang ya kalau dalam sebuah produksi sebuah film besar tentunya sebagai sutradara ya, bagaimana cerita yang sudah dibuat itu sesuai dengan kebutuhan ya, makanya harus didukung dari proses pengambilan atau proses produksi dari gambar atau video yang kita buat ya. Ada 5 indikator penting yang teman-teman tentunya sudah ketahui ya. Salah satunya adalah shot. Kemudian yang kedua adalah angle ya. Kemudian yang ketiga adalah frame. Keempat ada komposisi, dan kelima adalah teknik pergerakan kamera atau kamera movement. Oke ya, teman-teman semua mengenal tentunya tentang shot ya. Dimana di sini kita harus cerdas mengatur posisi kamera dengan subjek ya. Shot yang pertama, teman-teman mengenal tentang medium shot ya, jarak yang tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Kemudian ada extreme long shot ya. Kemudian juga kita kenal pada umumnya adalah close up ya. Nah, close up juga mungkin bisa dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa bagian. Salah satunya medium close up, ada big close up, dan kemudian juga ada extreme close up. Nah, ini kalau dari jenis berapa jarak yang harus kita buat sebagai seorang kameramen profesional tentunya. Kemudian yang kedua adalah angle. Nah, saya yakin teman-teman semua mengenal tentang angle ya, dalam atau sudut pengambilan gambar bagi seorang fotografer profesional ya. Mulai dari high level angle ya. Jadi bagaimana sudut level ya, level ketinggian antara kamera dengan objek atau subjek yang diambil adalah levelnya seimbang. Ini kalau level eyes ya. Kemudian ada low level ya, low level angle. Ini tentunya ketinggian kamera dengan subjek yang diambil tentunya akan lebih rendah. Kemudian juga yang ketiga ada high angle ya, high angle. Nah, dikembangkan karena istilah dalam fotografi ini tentunya menjadi berkembang dan semakin berkembang. Jadi banyak sekali istilah-istilah ya teman-teman semua ya. Jadi kalau dari sudut standar tadi ya, sudut pengambilan gambar yang standar ya, mulai dari level eyes, kemudian low level, kemudian high level, ada yang istilahnya lebih kepada tingkat yang lebih ekstrim. Sudut pengambilan gambarnya salah satunya adalah frog eyes ya. Dari mana atau bagaimana sudut kamera betul-betul kita buat sudut serendah mungkin. Kemudian yang kedua ada eagle eyes ya. Seperti dengan istilah atau namanya saja, eagle ya, adalah burung ya. Jadi kamera diambil atau sudut pengambilan gambar yang diambil betul-betul ekstrim dari sisi ketinggian dari subjek yang akan kita ambil ya. Itu kalau dari sisi indikator kedua. Oke, kemudian yang ketiga adalah frame. Ini yang tentunya sangat penting dalam sebuah produksi video yang teman-teman semua harus buat ya. Di mana kita harus bisa membuat subjek itu betul-betul ada dalam komposisi yang pas
dalam sebuah layar atau frame yang sudah kita tentukan. Ya, tidak boleh terlalu over juga ya, mendekati sudut frame gitu ya. Tergantung kebutuhan dari tadi, apakah ide cerita dari film yang dibuat ya. Jadi memang di frame ini tidak ada barometer yang harus dikhususkan gitu ya. Nah, cuma saya memberikan sebuah tips ya. Dalam frame ya atau indikator frame ini tentunya ada ruang atau space ya yang teman-teman ketahui semua ya. Jadi kalau kita membuat ruang ya antara anggap di sini subjek atau objek dari yang kita ambil adalah seorang manusia ya. Jadi dari kepala manusia itu dengan batas frame ya, itu ada yang disebut dengan headroom ya. Jadi tidak terlalu over ya, dalam artiannya kepala seseorang akhirnya terpotong, itu yang disebut dengan over ya, over headroom ya. Jadi di sini kalau kita atau saya memberikan sebuah tips yang menarik adalah jika kita berandai pada visualisasi mata manusia normal, tidak menggunakan kamera, berandai sekitar sejengkalan tangan manusia, itu adalah jarak headroom yang benar gitu ya. Jadi tidak over, tidak minimum juga gitu ya, tidak berlebih ya, over tadi, atau betul-betul akhirnya kepala manusia atau kepala subjek tersebut jadi terkesan terpotong. Kemudian yang kedua, jika teman-teman semua mengambil objek dari sisi samping atau dari sisi side, ini kalau bentuk pengambilan objeknya adalah close up ya, mungkin sekaligus nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat dalam teknik pengambilan gambar ini ya. Saya dibantu oleh kameramen saya ya. Jadi kalau kamera berputar ke arah samping saya ya, coba kameramen berputar ke arah samping saya ya, melihat sudut sisi samping ya. Jadi bagaimana andai ini saya adalah subjeknya, kemudian di depan itu adalah batas frame ya. Nah, antara saya dengan frame tadi ya, ini adalah disebut dengan nose room ya, jadi hidung ya. Jadi jarak antara objek atau subjek ya dengan batas frame ya, ini yang disebut dengan nose room ya. Kemudian kalau saya melakukan pergerakan berjalan seperti ini ya, jadi bagaimana center of frame, jadi objek itu ada di tengah layar. Nah, kemudian dikasih space. Jadi jangan sampai ketika orang berjalan frame-nya sudah di depan ya, atau batas layar sudah di depan. Ya, ini yang disebut dengan walking room. Jadi ada jarak ya. Saat saya berjalan, frame itu jarak kurang lebih sekitar 1 langkah di depannya. Inilah batas frame yang betul ya. Jadi jangan sampai kameramen ya kejar-kejaran dengan objek ya. Jadi teman-teman tidak boleh kejar-kejaran dengan batas frame tadi. Jadi kita juga nggak ngerjain editor, itu tujuan utama dalam indikator frame. Kemudian yang keempat adalah komposisi. Ya, nah ini juga sangat penting sekali dalam sebuah video profesional yang kita buat ya. Bagaimana kita harus membuat video itu terkesan sinematik ya. Jadi komposisi dalam sebuah frame secara utuh itu penting. Komposisi apa saja sih? Komposisi yang sederhana adalah apa saja ya, kalau bisa kita bilang dalam sebuah project syuting film itu adalah properti. Ya, mana properti yang dibutuhkan, mana tidak. Mana yang harus in frame, mana yang harus out frame. Ya, kemudian kita lihat seandainya di belakang ada background ya, ada sebuah objek yang cukup tinggi, kemudian ada yang cukup rendah. Nah, ini yang dikatakan komposisi. Apakah balance antara objek yang tinggi dengan objek yang rendah tadi, gitu ya? Apakah keduanya harus levelnya harus sama, pohon yang kita ambil, gitu ya? Tergantung dari kebutuhan, mungkin juga termasuk salah satunya adalah ide cerita yang dibuat dalam film tersebut. Ini yang dikatakan adalah komposisi. Nah, kalau kita berbicara komposisi itu tentunya sangat banyak sekali ya, bukan hanya dalam proses pengambilannya saja, tapi tentunya nanti dalam proses post production ya, dalam proses editing. Kita juga di sana ada istilahnya adalah color grading. Bagaimana merubah pewarnaan yang sudah dibuat ya, atau video yang sudah diproduksi oleh seorang kameramen atau fotografer ya. Tentunya harus kita touching, harus kita poles kembali bagaimana video itu secara pewarnaan atau color itu akan lebih enak dilihatnya ya. Jadi mungkin saja ada kontras yang begitu tinggi
dalam penyetingan kameramen di awalnya. Nah, di post production ini tentunya harus kita post lagi. Nah, jadi saya katakan tadi komposisi ini kalau kita bahas lebih jauh atau mungkin nanti ada di video tutorial berikutnya ya. Insya Allah nanti akan saya saya jelaskan ya buat teman-teman semua. Kalau memang itu butuh boleh tulis ya di deskripsi video ini ya. Jadi akan kita bahas di next tentang komposisi yang benar dalam sebuah proses video. Nah, yang menarik hari ini adalah kita akan bahas tentang kamera movement. Ada hal-hal yang penting dalam sebuah proses produksi pembuatan video agar video kita terkesan lebih sinematik ya. Tentunya di sini pergerakan kamera ya pada objek yang bergerak. Nah, tentunya tricky atau trik yang kita buat ini juga tidak sederhana ya. Walaupun konsepnya umum, tapi di sini tentunya dibutuhkan skill yang luar biasa oleh teman-teman semua. Trik yang pertama adalah following ya. Teman-teman mungkin bisa menyimak ya seperti apa proses pengambilan gambarnya. Ya, kalaupun memang ada masukan boleh ya. Mungkin penjelasan saya yang mungkin kurang detail boleh di kolom deskripsi ya kalian atau kolom komentar kolom komentar kalian boleh komen ya. Jadi following adalah kameramen ya mengikuti objek ya. Jadi bagaimana kita sebagai kameramen mengikuti objek. Nah, tentunya kamera harus berada di belakang dari subjek yang akan kita ambil ya. Seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng teman-teman semua ya. Oke teman-teman, ini adalah teknik following ya. Bagaimana tadi yang seperti saya sudah jelaskan bahwa kamera mengikuti subjek ya. Jadi kita harus ada di belakang. Nah, pergerakan kamera harus seirama dengan pergerakan objek supaya tidak terlalu cepat juga tidak, terlalu lambat juga tidak. Oke. Yuk kita simak. 3 2 1. Yang kedua adalah there is a follow ya. Bagaimana kameramen ya bergerak mundur ya mengikuti objek atau subjek ya. Jadi kita ambil posisi dari kalau tadi blocking dari bagian belakang ya. Sekarang kita ambil dari posisi bagian depan. Jadi subjek berjalan maju, kita sebagai kameramen harus berjalan mundur. Ya seperti apa? Kita lihat. Baik, yang ketiga adalah step in reveal ya. Jadi teman-teman di sini harus bisa membuat sebuah karya yang menarik ya. Kamera bergerak mundur ya. Kita penekanannya adalah penekanan pada sisi ruang ya. Dan kemudian seketika subjek akan in frame kepada area yang kita ambil. Itu yang disebut dengan step in reveal. Jadi bagaimana kamera bergerak mundur terlebih dahulu atau mungkin bisa saja maju terlebih dahulu ya. Nanti akan kita buktikan ya, baik kita following atau reverse follow ya. Bisa saja sebetulnya step in reveal diaplikasikan untuk following atau reverse follow ya. Kita coba lihat seperti apa. Kita ke tips yang keempat, yaitu adalah side attract. Jadi bagaimana teman-teman semua harus mengambil posisi kamera di sisi samping dari subjek yang akan kita ambil ya. Mau itu dari left
side atau right side ya, jadi sisi kanan atau sisi kiri ya. Nah, ada tips yang menarik dari pengambilan gambar side attract ini. Yang pertama adalah teman-teman semua dilarang menggunakan pergerakan seperti kepiting atau bahasa istilah kerennya adalah don't be a crab ya. Jadi tidak berjalan seperti kepiting. Ya seperti apa? Kita simak sama-sama. Untuk tips berikutnya adalah mini jeep reveal ya. Jadi bagaimana teman-teman ya mengambil posisi seperti jimmy jeep atau mini jeep ya. Nah, di sini bagaimana menggerakkan kamera dari posisi rendah ke tinggi ya. Tapi nanti akan ada perbedaannya dengan fake drone tentunya ya, atau sebaliknya dari posisi tinggi ke posisi rendah. Jadi bagaimana mengayunkan dengan sempurna ya kamera ya, menjauh atau bahkan mendekati dari subjek yang akan kita buat. Step berikutnya adalah bagaimana membuat sentuhan ya, konsep blur pada sebuah subjek yang kita ambil atau yang dikenal dengan soft focus reveal ya. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan konsep teknik pergerakan kamera dasar ya, mau itu dolly in atau dolly out ya, tapi dikombinasikan dengan menggunakan lensa yang tiba-tiba dari tidak fokus menjadi fokus ataupun sebaliknya ya. Seperti apa nanti akan kita coba praktekkan bersama-sama. Tips berikutnya adalah chase transition ya. Jadi bagaimana teman-teman ya di sini membenturkan kamera kepada subjek yang akan kalian ambil ya atau kalian rekam ya. Karena bicaranya dada ya, pada umumnya ini adalah transisi close up yang tidak tiba-tiba ya, nanti akan seolah-olah kamera dibenturkan kepada dada subjek yang akan kita buat ya. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Tips dan trik berikutnya adalah wipe transition. Jadi bagaimana istilah wipe ini seperti gelombang ya. Jadi bagaimana membuat sebuah transisi yang menarik ya, yang sering
sekali digunakan pada video sinematik atau pada kualitas film-film layar lebar ya. Jadi teman-teman bisa membuat seolah-olah perubahan ya objek atau subjek yang kita ambil ya. Baik itu di sini model kita kebetulan laki-laki ya. Bisa saja kita rubah menjadi tiba-tiba jadi perempuan atau merubah warna atau merubah pakaian dan seterusnya. Jadi membuat latar belakang yang berbeda juga bisa. Ini disebut dengan web transition ya. Tentunya saran saya di sini adalah dalam satu sequence ya. Dalam satu sequence ya itu akan lebih menarik kita buat ya, karena biasanya kita terbatas dengan area atau lokasi dari tempat pengambilan gambar tersebut. Step yang berikutnya adalah the orbit. Sesuai dengan namanya, kameramen ya atau kita harus membuat circle ya seperti orbit ya. Kita dalam satu ruangan melingkar ya atau melingkari dari subjek yang harus kita ambil ya. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Dan yang terakhir adalah the fake drone. Sesuai dengan nama dan istilahnya. Jadi kita membuat seolah-olah pengambilan gambar tersebut menggunakan drone seperti apa yang terjadi atau teknologi yang ada saat ini. Jadi mengambil objek atau subjek dari ketinggian tertentu menggunakan drone pada kebanyakan. Tapi kita bisa buat ini seolah-olah seperti menggunakan drone. Jadi bagaimana teman-teman semua ya menciptakan objek ya yang menjauh atau mendekat ya tetapi berubah pada ketinggian tertentu. Ya, kita simak bersama-sama. Baik, teman-teman semua, kiranya demikian tutorial kita pada hari ini ya. Buat teman-teman semua yang butuh tutorial berikutnya ya seputaran tentang bagaimana teknik pengambilan gambar ya yang lebih menarik, kemudian memiliki estetika yang luar biasa ya, tentunya mengikuti perkembangan teknologi saat ini membuat karya sinematik ya. Saya butuh dukungan teman-teman semua ya. Silakan yang butuh tutorial apapun mengenai tentang fotografi ataupun videografi boleh komen pada video kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti penjelasan kita terkait kamera movement pada hari ini. Sampai jumpa kembali di lain tips dan di lain trik ya, tetap pada pembelajaran pengolahan
audio dan video. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.